Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Ajeng Nur Barokah dengan NPM F1H 022025. Kemudian ada rekan saya, yaitu Gede Oktiana dengan NPM F1H 022012. Kemudian ada Clara Ulandari dengan NPM F1H 022032. Kemudian ada Marvin Saputra dengan NPM F1H 022033, dan yang terakhir ada Basdiki Hasugian dengan NPM F1H 022036. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai Mechanic Fluid and Mantle Convection, yang dimana terdapat beberapa submateri yang akan kami sampaikan, yaitu definisi fluida, kemudian ada mekanika fluida dan lingkup penerapannya, tipe-tipe aliran fluida, mantle convection atau konveksi pada mantle, mantle convection mechanism atau mekanika pada konveksi mantle, hubungan mekanika fluida atau mechanic fluid dengan mantle convection, dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Langsung saja saya akan menyampaikan mengenai definisi fluida. Fluida adalah zat yang dapat berubah bentuk secara kontinu apabila terkena tegangan geser atau shear stress betapapun kecilnya. Fluida adalah zat yang mampu mengalir, sehingga fluida sering disebut juga dengan zat alir. Kemudian, mekanika fluida dan lingkup penerapannya. Mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari teknik atau tingkah laku fluida, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Nah, prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam mekanika fluida terdapat, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum kontinuitas, kemudian hukum kekekalan energi atau termodinamika 1, dan hukum kekekalan momentum atau perubahan momentum dan impuls. Lingkup penerapannya sendiri dalam mekanika fluida cukup luas, namun saya akan menyebutkan beberapa di antaranya yang mudah, yaitu mekanika fluida dapat diterapkan pada pemindahan fluida atau fluid transport, dan juga pembangkit tenaga listrik yang berbasis fluida seperti PLTU, PLTA, dan lain sebagainya. Kemudian, tipe-tipe aliran pada fluida. Tipe-tipe aliran pada fluida terdapat beberapa macam. Di sini saya akan menerangkan salah satunya, yaitu tipe aliran fluida statis dan juga tipe aliran fluida dinamis. Fluida yang memiliki tipe aliran dinamis memiliki kecepatan konstan pada suatu titik tertentu. Fluida dengan tipe aliran dinamis sangat mudah ditemukan, seperti irigasi pada sungai yang memiliki kecepatan konstan, atau aliran pada bendungan yang juga memiliki kecepatan konstan atau pengatur debit tertentu. Nah, selanjutnya tipe aliran fluida secara statis. Fluida statis ini tidak bergerak atau diam, yang dimana pergerakan partikelnya tidak terlihat atau tidak menimbulkan pergerakan atau gaya geser sama sekali. Contoh aliran dengan tipe statis ini sangat mudah kita temukan, seperti mudahnya kita melihat air yang ada di dalam gelas, kemudian air dalam bendungan, dan kemudian aliran sungai yang memiliki kecepatan konstan. Selengkapnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Halo, di sini saya akan menjelaskan tipe aliran fluida, yang dimana fluida itu penting, terutama dalam analisis aliran gempa, air tanah, atau pergerakan fluida lainnya yang ada di dalam kerak bumi. Dan saya ini menjelaskan apa hubungannya dengan mata kuliah geodinamika. Nah, aliran laminar, pertama itu ada aliran laminar, yaitu alirannya terjadi karena tidak adanya gangguan atau perpotongan dari aliran lainnya. Selanjutnya ada transisi. Ini merupakan aliran ini terbentuk karena proses transisi dari pudara laminar sebelumnya menjadi turbulen. Nah, aliran turbulen itu kecepatan jenis aliran ini tidak searah atau berubah-ubah, akan tetapi pada bagian permukaan dinding pipa alirannya tetap laminar berkat adanya lapisan tipis yang memiliki kekentalan tertentu. Nah, jadi hubungan antara laminar, transisi, atau tumbler itu saling bersangkutan antara tiganya. Nah, terus untuk uniform atau non-uniform itu bisa dibedakan. Jika uniform itu jika kedalaman aliran pada setiap penampang saluran adalah tetap.
Dan jika kedalamannya selalu berubah, maka dikatakan aliran tidak seragam atau yang kita ketahui yaitu non-uniform flow. Nah, selanjutnya ada fluida steady dan fluida unsteady. Nah, dikatakan fluida steady jika aliran itu memiliki jika kecepatannya dirumuskan P tidak berubah konstan selama waktu tertentu, dan apabila kecepatan aliran selalu berubah selama waktu tertentu, maka dikatakan aliran tak tuna atau unsteady flow. Nah, contohnya itu ada aliran banjir dan pasang surut. Baiklah, selanjutnya yaitu klasifikasi tipe aliran fluida berdasarkan sifat rotasi. Klasifikasi tipe ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu rotational flow dan irrotational flow. Untuk rotational flow, pada aliran rotasional, partikel fluida selama bergerak memiliki rotasi. Ini berarti partikel-partikel fluida berputar terhadap sumbu mereka sendiri. Contoh dari aliran ini adalah pusaran air atau partikel di sekitar sudut turbin. Rotasi tersebut sering terjadi akibat dari adanya pengaruh gaya gesekan atau kecepatan gradien yang signifikan. Selanjutnya yaitu irrotational flow. Pada aliran irrotasional, partikel fluida tidak mengalami rotasi. Gerakan partikel fluida hanya berupa translasi tanpa rotasi. Aliran jenis ini sering dianggap ideal dan biasanya digunakan dalam pendekatan teoritis, seperti dalam analisis aliran potensial. Selanjutnya yaitu klasifikasi tipe aliran fluida berdasarkan kompresibilitas. Klasifikasi tipe ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu compressible flow dan incompressible flow. Untuk compressible flow, aliran compressible terjadi ketika densitas fluida berubah secara signifikan akibat perubahan dari tekanan. Ini umumnya terjadi pada aliran gas dengan kecepatan yang tinggi, seperti pada aliran supersonik atau aliran nozzle pesawat jet. Dalam aliran ini, perubahan densitas memainkan peran yang penting dalam analisis aliran. Selanjutnya yaitu incompressible flow. Aliran incompressible terjadi ketika perubahan densitas fluida yang dapat diabaikan. Biasanya aliran cairan dianggap incompressible karena perubahan densitas yang sangat kecil meskipun terjadi perubahan tekanan. Contoh dari klasifikasi tipe incompressible flow ini adalah aliran air dalam pipa atau sungai. Baiklah, selanjutnya yaitu klasifikasi tipe aliran fluida berdasarkan dimensinya. Klasifikasi dari tipe ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu one dimension flow atau satu dimensi, two dimension flow atau dua dimensi, dan three dimension flow atau tiga dimensi. Untuk one dimension flow atau satu dimensi, dalam aliran satu dimensi, properti fluida seperti kecepatan hanya bervariasi dalam satu arah. Aliran ini biasanya diasumsikan dalam analisis awal untuk menyederhanakan sebuah perhitungan. Misalnya, dalam analisis aliran dalam sebuah pipa yang panjang dan sempit. Selanjutnya yaitu two dimension flow atau dua dimensi. Dalam aliran dua dimensi, properti fluida bervariasi dalam dua arah. Contohnya adalah aliran udara di atas sayap pesawat yang dianalisis dalam dua dimensi atau dua arah, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Untuk three dimension flow atau tiga dimensi, dalam aliran tiga dimensi, properti fluida bervariasi dalam tiga arah. Aliran ini adalah yang paling kompleks untuk dianalisis karena melibatkan perubahan dalam semua arah. Contoh aliran ini adalah turbulensi udara dalam ruangan tertutup. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hubungan antara aliran fluida dan konveksi pada mantel bumi, di mana hubungan antara aliran fluida dan konveksi pada mantel bumi
Ini sangat penting dalam memahami konsep dinamika planet internal ini, terutama dalam proses transfer panas dari inti ke permukaan. Pengertian aliran fluida sendiri dalam konteks ini merujuk pada pergerakan material plastis dalam cair yang ada di dalam mantel bumi. Mantel terdiri dari bahan yang berada dalam keadaan padat namun dapat bergerak dengan sangat lambat karena adanya tekanan dan suhu tinggi di dalamnya. Fluida di mantel ini bergerak karena perbedaan suhu dan kepadatan yang terjadi di dalam mantel bumi. Sedangkan konveksi merupakan proses transfer panas melalui pergerakan fluida. Pada mantel bumi, panas dari inti bumi yang sangat panas naik ke permukaan melalui mekanisme konveksi. Ketika material mantel yang dekat dengan inti bumi dipanaskan, ia menjadi kurang padat dan naik ke atas. Saat mantel ini naik dan mendekati permukaan, ia mendingin dan menjadi lebih padat. Akhirnya kembali tenggelam ke bawah ke dalam mantel, membentuk pola sirkulasi fluida yang dikenal sebagai sel konveksi. Untuk hubungannya sendiri, hubungan antara aliran fluida dan konveksi mantel, di mana aliran fluida di mantel bumi terjadi karena perbedaan suhu yang menyebabkan konveksi. Fluida yang lebih panas dan kurang padat bergerak naik, sementara fluida yang lebih ringan dan dingin itu bergerak turun. Proses ini terjadi secara berulang dan terus-menerus menciptakan pola konveksi yang besar di dalamnya. Aliran ini membantu mentransfer panas dari inti bumi ke permukaan bumi yang berperan dalam pergerakan lempeng tektonik dan fenomena geologis lainnya. Secara keseluruhan, pada mantel bumi sebagai akibat dari perbedaan suhu yang menyebabkan aliran fluida dalam mantel. Proses ini adalah mekanisme utama untuk distribusi pada panas bumi dan berperan penting dalam dinamika geologi kita. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai konveksi mantel. Konveksi mantel sendiri adalah proses perpindahan panas di dalam mantel bumi yang terjadi melalui pergerakan material panas dan dingin. Baik, saya lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mantle convection mechanism atau mekanisme arus konveksi pada mantel. Arus konveksi ialah proses perpindahan panas yang terjadi karena adanya pergerakan fluida, baik itu udara, air, maupun cairan lainnya. Peristiwa ini terjadi dikarenakan ketika fluida panas yang memiliki kerapatan massa yang lebih rendah naik ke atas ke tempat di mana fluida yang lebih dingin berada dan bersirkulasi, sehingga menyebabkan fluida yang lebih dingin yang memiliki kerapatan lebih padat turun ke bawah, dan inilah yang disebut dengan peristiwa arus konveksi. Nah, arus konveksi mula-mula terjadi melalui peristiwa yang terjadi di inti bumi. Kita tahu bahwasanya inti bumi terbagi lagi menjadi dua, yaitu inti bumi bagian dalam dan inti bumi bagian luar. Inti bumi bagian dalam itu memiliki suhu yang sangat tinggi atau sangat panas, yang dengan saking panasnya menyebabkan partikel-partikel penyusun inti luar bumi seperti nikel dan besi itu mencair. Selain itu, arus konveksi juga menyebabkan partikel-partikel cair seperti nikel dan besi saling bersirkulasi dan bergesekan satu sama lain. Di samping itu, ketika bumi mengalami perputaran, maka akan terdapat perbedaan kecepatan antara inti bumi bagian dalam dan inti bumi bagian luar. Sehingga dengan adanya partikel cair yang bersirkulasi satu sama lain, disertai dengan perbedaan kecepatan, maka akan menciptakan arus listrik. Yang dimana dengan arus listrik inilah yang nantinya akan menghasilkan medan magnetik bumi atau geomagnetik. Geomagnetik bumi ialah medan yang menjangkau dari dalam bumi hingga batas di mana medan menjangkau angin matahari.
Jikalaulah kita tahu bahwasanya medan magnetik bumi inilah yang melindungi bumi kita dari serangan luar angkasa seperti partikel-partikel yang bermuatan tinggi dari matahari serta radiasi kosmik. Nah, sampai di situ kita bahas kembali mengenai arus konveksi. Arus konveksi berperan penting terhadap tekanan dan suhu, di mana dengan tekanan yang tinggi, partikel cair yang sudah terpanaskan akibat dari arus konveksi di inti luar bumi akan terus naik dan merambat melalui rekahan-rekahan. Dengan begitu, partikel cair yang sudah terpanaskan tadi akan melelehkan ujung-ujung lempeng sehingga menyebabkan lempeng-lempeng saling bergesekan dan bergerak satu sama lain. Pergerakan lempeng ini ada yang bergerak saling mendekat atau disebut dengan lempeng konvergen, di mana pada situasi ini akan membentuk zona subduksi di sepanjang batas antar lempeng, yang dimana ketika lempeng-lempeng tersebut terus bergerak secara kontinu akan menciptakan dapur magma yang dimana kelak akan keluar melalui rekan-rekahan ke permukaan bumi dan membentuk gunung api aktif. Kemudian lempeng-lempeng yang bergerak saling berjauhan atau disebut dengan lempeng divergen akan membentuk spreading center atau pemekaran. Kemudian selanjutnya lempeng-lempeng yang saling bergesekan sejajar namun berlawanan arah akan membentuk sesar. Salah satu contoh sesar ialah sesar San Andreas di California. Kemudian adapun hubungan antara mekanika fluida dengan mantle convection ialah yang pertama adanya pengaruh tekanan dan suhu, yaitu sebagai pemicu arus konveksi. Pada pengaruh ini, mekanika fluida membantu memahami bagaimana suhu dapat memengaruhi arah, kecepatan, dan arah aliran magma. Kedua, viskositas. Kita tahu bahwasanya magma memiliki viskositas yang tinggi, sehingga pada pengaruh ini, mekanika fluida membantu viskositas magma mempengaruhi arus konveksi dan distribusi arus panas di dalam mantel. Ketiga, yaitu model convection. Pada pengaruh ini, mekanika fluida membantu memahami bagaimana arus panas bergerak di dalam mantel untuk menggambarkan bagaimana proses aliran magma dan pergerakan litosfer di permukaan bumi. Dan yang terakhir ialah adanya pengaruh dari geologi. Arus konveksi berperan penting terhadap pembentukan struktur geologi permukaan bumi. Mekanika fluida membantu memahami bagaimana proses ini terjadi. Kesimpulannya ialah dengan memahami hubungan antara mekanika fluida dengan mantle convection, kita dapat lebih mengetahui bagaimana dinamika atau geodinamika bumi beserta proses geologis yang terjadi di dalamnya, dan juga kita dapat lebih mengetahui bagaimana proses geologis mempengaruhi bumi. Sekian, terima kasih.